البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita insyaallah akan menyelesaikan kitabul buyu', kitab tentang jual beli, termasuk kitab yang paling tebal setelah kitab shalah. Paling tebal adalah kitab as-shalah, tentang salat. Kemudian kitabul buyu', termasuk pembahasan yang paling sulit dalam Bulughul Maram adalah pembahasan kitabul buyu'. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan ini adalah bab yang terakhir, babul wadi'ah, bab titipan. Setelah sebelumnya tentang syarat-syarat jual beli, demikian juga jual beli yang dilarang, demikian juga tentang masalah riba sudah kita selesaikan. Demikian juga tentang masalah sewa menyewa, demikian juga fals itu wal hajar, tentang bangkrut. Demikian juga di situ masuk kitab faraid. Demikian juga terakhir tentang wasiat. Demikian juga tentang wakaf juga. Ya demikian. Sebelumnya tentang apa? Kitab taharah, kemudian kitab shalah, kitab zakat, kitab siam. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain. Dan setelah kitab buyu' ini nanti masuk kitab nikah. Ya, kitab tentang nikah. Disebutkan pada pertemuan terlewat ya tentang wasiat, bahwa tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Berikutnya babul wadi'ah, bab al-wadi'ah, bab yang terakhir. Al-wadi'ah mengikuti wazan fa'ilah. Wada'a syai' idza tarakahu. Itu apabila dia meninggalkan suatu titipan. Matruka indal muwadda', yang ditinggalkan di sisi orang yang dititipkan. Ya, diambil dari asukun, diam. Karena barang itu diam di sisi orang yang dititipkan. Dan apa yang kita miliki semua di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadis Ummu Sulaim, masyaallah. Ya, ketika dia menikah dengan Abu Talha, maka waktu itu Anas bin Malik menyebutkan kisahnya waktu itu apa? Abu Talha punya anak dan sakit. Kemudian ditinggal oleh Abu Talha, ternyata meninggal. Bagaimana Ummu Sulaim sabar sekali. Ya kan, ketika datang suaminya dia tidak menangis-nangis, tidak mendatangi suaminya, memberikan makanan dan sebagainya. Kemudian terjadi jima duanya. Kemudian setelah selesai baru disebutkan bagaimana kamu kalau kemudian ada seseorang yang menitipkan barang kepada orang yang dititipi. Apakah orang yang dititipi akan marah? Abu Talha mengatakan tidak, itu kan barang titipan. Demikian juga anakmu adalah titipan Allah, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Talha marah dan kemudian mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidnya apa yang jadi perhatian, bagaimana sabarnya Ummu Sulaim. Dia mengatakan ini titipan. Anak kita ini titipan. Bagaimana kalau diambil oleh orang yang menitipkan? Tidak mungkin, tidak boleh dilarang, kan demikian. Maka di sini disebutkan wadi'ah adalah suatu yang diam di sisi orang yang dititipi. Demikian. Maka untuk dijaga demikian. Jadi al-wadi'ah adalah barang titipan. Disebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Hadisnya nanti akan disebutkan dhaif, tetapi cukup dalam Al-Qur'an disebutkan surat An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk membayar amanah kepada pemiliknya. Demikian juga ayat yang lain. Demikian juga di situ ijma' para ulama. Disebutkan hadis yang pertama, hadisnya dhaif, satu saja hadisnya ini. Hadis nomor 959. Nanti hadis nomor 960 sudah masuk di kitab nikah. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi Syu'aib bin Muhammad, an jadihi yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, kenapa? Di situ ada Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli, dhaif. Demikian juga Al-Musanna ibnu Sobah, dhaif, lemah. Ibnu Hajar sendiri menghukumi lemah. Kenapa beliau menyebutkan hadis dhaif dalam Bulughul Maram? Untuk dipelajari. Ini menunjukkan kejelian Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man udi'a wadi'atan, barang siapa yang dititipi suatu titipan, falaisa ali domanun, maka tidak ada untuk dia itu doman, tanggungan. Jadi kalau dia dititipi barang, ternyata barang itu hilang secara umum, ya nanti ada perinciannya, maka dia tidak menanggung. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di sunannya, wa isnadu dhaif. Ibnu Majah sendiri menghukumi dhaif, tadi sudah disebutkan sebabnya. Wa babu qasmi shadaqat, kemudian beliau mengatakan, dan bab pembagian sedekah-sedekah, taqaddama fi akhir zakah, telah lewat di dalam pembahasan akhir di kitab zakat. Ini beliau mengatakan seperti ini, ulama mungkin bahwa pembahasan sedekah itu bagiannya untuk siapa sudah lewat. Wa babu qasmil fai', adapun bab pembagian fai' wal ghanimah, dan ghanimah. Fai' itu rampasan perang tanpa perang, dan ghanimah itu rampasan perang setelah dikalahkan di dalam peperangan. Ya'ti akibat al-jihad, akan datang di setelah pembahasan jihad, insyaallah taala. Demikian. Maka di sini ada permasalahan setelah tadi disyariatkan masalah titipan. Bagaimana kalau barang itu hilang dan orang yang dititipi tidak meremehkan, benar-benar dia menjaga, dicuri orang mamanya atau terbakar, dia sudah jaga. Maka jawabannya maafi syai', dia tidak menanggung sedikit pun, ya, kecuali kalau dia meremehkan. Kalau dia meremehkan, maka hati-hati dititipi barang, ya, dititipi barang itu. Kemudian disebutkan bagaimana kalau orang yang menitipi itu mengatakan, ini tak titipi barang, ini motor tak titipan rumahmu, tapi kamu nanggung kalau hilang. Nah, bagaimana diterima enggak? Jawabannya tidak. Bagaimana dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, kan itu. Kalau seperti itu jangan menerima titipan, kan itu. Tapi yang benar adalah syartu dhaman malam yujad sababu dhamani. Ini dia melakukan syarat menanggung yang sebenarnya tidak wajib, sudah tidak wajib juga. Kemudian bagaimana apabila dia dalam keadaan tafrid? Nah ini, kalau dia meremehkan, dia menanggung memang. Ini untuk kemudian terjadi pembicaraan berapa dia menanggungnya. Idza ayyana lahu makan, bagaimana kalau orang yang menitipi itu sudah menyebutkan, harus kamu jaga ini, jangan keluar dari rumahmu makanya. Maka disebutkan kalau kemudian terjadi kebakaran, ya dia hendaknya apa? Motornya itu dikeluarkan dari rumahnya, kan gitu. Bagaimana kalau dia biarkan? Tidak mengapa, karena dia telah melaksanakan perintah dari pemiliknya tadi. Jangan dikeluarkan dari rumah, makanya. Demikian kesimpulannya. Ya, atau dicuri atau terjadi peperangan umpamanya, kemudian daerah itu dikuasai. Ya, demikian kesimpulannya. Idza talifal wadi'ah al-mani an ihrajiha bi sababi ihrajiha. Bagaimana kalau hancur atau hilang titipan itu yang dia dilarang untuk mengeluarkannya, kemudian dia mengeluarkannya? Disebutkan menanggung, ya, orang yang dititipi itu. Kalau dia dikeluarkan apa? Dikeluarkan dari tempatnya. Sudah diomongin jangan dikeluarkan, dia keluarkan. Kemudian kalau dia dititipi kambing atau sapi, apakah wajib untuk beri makan? Iya, wajib beri makan. Kalau tidak bisa, jangan. Oleh karena itu disebutkan kalau orang tidak mampu untuk menerima titipan, maka untuk dia mengembalikan itu. Ya, demikian. Kalau tidak mau, ya kembalikan kepada hakim untuk mengurusi ini, mengaturnya. Kemudian disebutkan, boleh enggak orang yang dia itu dititipi safar dengan barang tersebut? Ya. Disebutkan kalau pemiliknya sudah melarang, maka tidak boleh membawa barang tersebut. Titipan itu tidak boleh. Dititipi umpamanya motor umpamanya dibawa dia, demikian tidak boleh. Kemudian apabila idza sa'al al-muwaddi al-wadi'ah, kalau orang yang menitipi itu meminta barang itu, gimana ini? Jadi dititipi motor, kemudian diminta, ya harus diberikan, kan gitu hukum asalnya. Tidak ada perselisihan, wajib untuk dikembalikan barang titipan itu. Karena Allah telah memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk membayarkan amanah kepada pemiliknya. Kemudian kalau dia menghalangi, maka dia menjadi apa? Ghasiban, menjadi pencuri dia malahan. Ghasab, mengambil barang orang lain. Ya, demikian. Jadi hendaknya diberikan. Kalau kemudian dia menyimpannya, berarti termasuk mencuri dia.
Bagaimana mati kalau orang yang dititipi mati? Ya. Disebutkan tidak ada ya lam tujad bi ainiha. Barangnya tidak didapat. Jadi dia dititipi barang tapi barangnya sudah hilang kemudian mati. Pendapat jumhur dan itu yang benar bahwa orang yang menitipkan diberikan ya dari barang tarikah warisannya itu. Termasuk hutang. Makanya hati-hati untuk menerima titipan. Apabila seseorang mengaku idza du'a ya uddu'iya ala rajulin wadi'ah fa'angkara. Seseorang mengaku bahwa dia itu telah menitipkan, kemudian yang dititipi mengingkari. Kemudian setelah itu mengakui dan mengatakan barangnya hilang. Bagaimana ini? Jawabannya adalah kita menerima ucapan siapa orang yang dititipi itu. Aku enggak dititipi umpamanya. Sudah diterima ucapan orang yang dititipi itu. Tapi kalau kemudian dia mengakui iya, ya kemudian dia berpikir kan, ya berarti aku bohong. Kemudian dia mengatakan iya, memang kamu titip kepadaku tetapi sudah hilang. Maka bagaimana? Dia tetap menanggung, ya dia tetap menanggung. Kemudian bagaimana kalau orang itu mempergunakan barang titipan itu, dinaiki atau dipakai? Ya, disebutkan di sini untuk dia mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, dan harus dia membayar apa? Membayar sewanya atau semisal itu. Karena dia memakai barang titipan itu, kecuali kalau sudah diridhoi oleh orang yang menitipkan. Itu. Jadi untuk minta diikhlaskan atau semisal itu. Kemudian bagaimana kalau orang yang dititipi itu, maka dititipi mobil bapaknya. Kemudian dia menyewakannya. Bagaimana? Dan untung ternyata akhirnya dia malah bisa beli mobil baru lagi. Maka jawabannya keuntungan itu untuk malik, untuk pemiliknya. Ya, kecuali kalau orang yang memiliki itu meridhoi. Dibicarakan karena itu barangnya orang yang menitipkan. Kemudian juga disebutkan bahwa apa? Barang titipan ini, ya wadiah ini itu diberikan kepada siapa? Orang yang dia itu jaisul tasarruf, orang memang benar-benar sudah bisa apa? Sudah bisa untuk menerima titipan. Kalau anak kecil ya tidak bisa. Jadi dia perhatikan orang yang sudah balik, yang sudah bisa berpikir untuk menerima titipan tersebut. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau kemudian dicuri, idza gusibat al-wadi'ah. Kalau dicuri barang titipan itu alal mustaudah di sisi orang yang dititipi. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, kalau kemudian dicuri dengan paksa atau kemudian dicuri kemudian dia menyerahkannya, maka tidak menanggung karena dia sudah apa? Sudah dipaksa. Demikian. Jadi selesai kita pembahasan insyaallah kita berbuyuk yang termasuk pembahasan yang sulit di dalam Bulughul Maram ini. Bagaimana di situ tentang masalah riba, demikian juga bai'ul inah, ya demikian juga barang-barang tidak boleh dijual belikan dan sebagainya. Insyaallah kita akan masuk ya pembahasan di kitab nikah. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.